Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fi Tashil wa Takmilah li Al-Fathul Mu'in. Jadi ini Fathul Mu'in memang fokusnya. Fathul Mu'in, tapi beliau juga mau mengambil dari Anah juga, banyak isi-isi Anah beliau kutip di sini. Karangan Ustadz Abdul Rahim bin Abdul Mu'ni Al-Indonesi. Katanya kemarin ada yang bilang kemarin beliau dari Demboro. Hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah sampai di halaman ini, masih muka 5. Sekarang judulnya Ba'du hikamihi. Ba'du hikamihi ini adalah sebahagian dari hikmah-hikmahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalam hikmah, insyaallah kan? Kalam hikmah, kalam bijak. Nyentuh lah. Bisa jadi nasihat. Pertama, thalabil ilmi afdalu min salatin nafilah. Adapun menuntut ilmu atau mencari ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Nah itu. Jangan dikira orang yang rajin belajar, Ustaz Abu Jindan, rajin baca kitab kan. Kadang kurang sholat sunnahnya. Nah, sama, lebih baik dari sholat sunnah kan. Tapi sholat sunnah pokok, nggak boleh ditinggalin. Kayak rawatib, qobliyah, ba'diyah, witir. Itu tetap dilakukan. Ini bicara lebih baik. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan ya dunia. Alhamdulillah. Man arada dunya. Barang siapa yang menginginkan ia akan dunia fa'alaihi bil ilmi, maka di atasnya itu ilmu. Pengen dunia harus ada ilmu dunia, kan? Pengen bisnis harus ada ilmu bisnis, kan? Kalau enggak gagal mulu bisnisnya. Benar nih. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan ia akan akhirat fa'alaihi, maka di atasnya itu ilmu juga, dari ilmu akhirat. Di Martonis. Ma taqarraba ila Allah Ta'ala bi syai'in ba'dal faraid. Tidak mendekat kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu sesudah fardu-fardu. Ma taqarraba fa'il, tidak mendekat ianya seseorang kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu sesudah fardu akan yang lebih afdal dari mencari ilmu. Mencari ilmu, kalau mencarinya benar cukup syarat-syaratnya, mafhum di sini bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan mencari ilmu. Tentunya ya tergantung ilmunya kan, ilmu yang kita cari atau bahkan ilmu apapun katanya, kalau benar niatnya, benar caranya bisa mendekatkan kita kepada Allah. An-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah. Imam Syafi'i menyatakan manusia itu pada lalai, pada lupa dari ini surah, yakni wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa benar-benar manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali yang dikecualikan. Alladzina amanu, orang yang beriman, yang melakukan amalan soleh, yang saling berpesan dalam kebaikan, kesabaran. Wadiditu annan nasa ta'allamu hadzal ilma. Ini keren nih. Wadiditu, aku suka annan nasa, bahwa sungguh manusia itu ta'allamu, mereka mempelajari hadzal ilma, akan ini ilmu, kutubahu, kutub-kutub beliau, kitab beliau. Wadiditu, aku berharap, aku suka akan bahwa manusia itu mereka mempelajari hadzal ilma, akan ini ilma, yakni kutubahu, kutub-kutub beliau, ala alla yunsaba ilayya, atas bahwa tidak dinisbahkan kepadaku darinya ilmu harfun, akan satu huruf. Ya, beliau pengen orang mempelajari ilmu beliau, tapi mereka tidak menyebut ini ilmu beliau kan. Artinya bahkan orang tidak tahu pada yang mereka pelajari itu ilmu beliau.
Kenapa beliau suka seperti itu? Fa'ujiro alaihi, maka bahwa aku diberi pahala di atasnya. Wala yahmidunani, dan mereka tidak memujiku. Mereka tidak mengenalku, tidak menisbatkan ilmu itu kepadaku, berarti mereka tidak memujiku. Tapi aku dapat pahala karena telah menyebarkan ilmu. Insyaallah. Ya. Kemudian kaza betukat wala halaftu. Tidak pernah aku berbohong sama sekali. Wala halaftu billah, dan tidak pernah aku bersumpah demi Allah Ta'ala. Shodikan, hal keadaan aku itu yang jujur. Wala kaliban, tidak pula yang bohong. Gak pernah sumpah jujur, gak pernah katanya. Apalagi sumpah bohong, sumpah palsu. Masyabi'atu mundu sittata asyara sanata. Tidak pernah aku kenyang semenjak usia 16 tahun. Masyabi'atu, tidak pernah aku kenyang semenjak 16 tahun. Illa syab'ata. Kecuali satu kali kenyang. Torah Tuhan. Yang aku buang akannya kenyang dari waktuku. Aku buang akannya kenyang. Nah, aku campakkan akannya kenyang dari waktuku. Maknanya dari hitungan waktuku. Yang kenyang itu aku tidak menganggap bagian dari waktuku. Mafhumnya apa? Kenyang itu membuat aku tidak produktif. Ya, sehingga waktu ketika aku kenyang, aku nggak menganggapnya seolah bagian dari hidup. Ya, emang begitu kan dalam bab apa namanya, dammu syibi. Nah, bab tercelanya kenyang, kenyang membuat kita malas bergerak, malas ibadah dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tidak aku kenyang semenjak 16 tahun illa syaba'ah, kecuali sekali yang pernah kenyang yang aku campakkan akannya kenyang dari waktuku. Aku campakkan maknanya aku tidak menghitungnya dari bagian hidup, dari waktuku. Tarah tuha min saati, seolah-olah min hisabi, dari hitunganku. Man lam tu'izzahu taqwa fala izzalah. Barang siapa yang tidak memuliakan akannya oleh takwa. Nah, dia orang takwa tapi tidak merasa mulia, walaupun kita nggak boleh mengklaim kita mutakin ya. Man lam tu'idhu, barang siapa yang tidak memuliakan akannya oleh ketakwaan, fala izzalah, maka tidak ada kemuliaan bagi kita. Jadi orang muslim aja harus bangga kan, walaupun belum mutakin banget. Talabul fudulid dunya uqubatun, bermula mencari kelebihan dunia. Fudul ini sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sehingga kotoran yang keluar dari manusia disebut fudlah. Kayak keringan, kotoran kencing kan fudlah namanya. Atau maf'ul bih itu fudlah, bukan rukun kalam. Rukun kalam itu umdah kan? Mudadah, khobar, fi'il, nanti fa'il. Fudlah, fudul sesuatu yang lebih. Talabu fudulid dunya. Mencari kelebihan dunia itu hukuman. Aqaballah, yang menghukum oleh Allah dengannya. Hukuman ahlat tauhid akan orang-orang yang bertauhid. Ya, kita malah mencari kelebihan kan? Kita merasa kurang terus, Masya Allah. Enggak kanaan. Qila lahu, dikatakan baginya Imam Syafi'i. Malaka tudbinu imsakal asa. Kenapa engkau tudbinu? Engkau terus-terusan. Tudmin terus-terusan. Kayak mudamminul khamri kan? Yang terus-terusan minum khamar. Qila lahu, dikatakan bagi Imam Malaka, kenapa engkau tudbinu imsakal asa? Itu engkau selalu memegang tongkat. Walasta bidha'ifin. Padahal tidaklah engkau itu orang yang lemah. Enggak lemah tapi megang tongkat. Nah, ini sehingga para ulama megang tongkat kan. Banyak ulama yang megang tongkat walaupun masih muda. Nah, mungkin ngikut Imam Syafi'i. Saya nggak tahu Rasulullah megang tongkat atau enggak. Nah, ini Imam Syafi'i megang tongkat. Faqala, maka beliau berkata, malaka. Ma mubtada Ustaz. Laka khobarnya. Ma istifham, laka khobarnya. Tudbinu kita hal. Bermula apa itu bagimu hal keadaan engkau? Tudminu jumlah kita hal kepada kaf. Nah, bermula apa itu bagimu hal keadaan kamu itu tudminu, yang selalu menetapkan imsakal asa, akan memegang tongkat. Walasta bidha'if, padahal bukanlah engkau itu orang yang lemah. Bidha'if bi ziyadah di khabar laisa.
Qala beliau berkata, li'adzkura anni musafir. Li'adzkura lamkai agar bahwa aku mengingat anni bahwa sungguhnya aku itu musafir. Aku ini musafir, musafir zaman dulu, bukan naik mobil, musafir jalan kaki. Naik onta kan selalu bawa tongkat. Ya, untuk kuat berjalannya. Li'adzkura agar aku mengingat anni bahwa sungguhnya aku itu musafir. Musafir mananya? Yakni bermaksud oleh beliau di dunia. Musafir di dunia menuju akhirat. Bukan pinggir Fathul Mu'in. Apa namanya? Memang Fathul Mu'in ini. Ini lafaz Fathul Mu'in yang di... Tapi ini belum masuk ini. Ini baru mukadimah kitab ini nanti di depannya. Ini Fathul Mu'in. Fathul Mu'in yang lafadznya rumit beliau tashilkan. Beliau mudahkan kemudian beliau takmilah. Yang nggak ada dalam Fathul Mu'in pun beliau tambah. Nanti ada pendapat-pendapat yang bisa kita lihat nanti di catatan kaki kadang. Ada tambahan-tambahan yang nggak ada dalam Fathul Mu'in. Kemudian sebahagian kandungan i'anah pun ada di sini. Mudah insya Allah. Ya, walaupun nggak mudah banget juga kan. Dan belum tentu juga saya paham semuanya. Ini saya coba membaca aja di depan teman-teman sahabat semua. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Belajar. Kita belajar baru judulnya. Cuma saya pembacanya kan. Teman-teman dengerin. Kemudian boleh mengoreksi nggak apa-apa. Di segi pemaknaan nanti. Arab segala macam. Saya santri soalnya. Khairud dunya wal akhirati fi khamsi khisal. Bermula kebaikan dunia dan di akhirat itu berada dalam 5 perkara. 5 perkara. Atau yang terbaik yang ada di dunia dan di akhirat. Itu ada dalam 5 perkara. Ghinan nafsi, kaya jiwa. Lapang dada, kaya jiwa. Kaful aza atau kafil aza. Menahan aza menyakiti. Menahan menyakiti siapapun. Tidak menyakiti orang lain. Kasbil halal. Mengusahakan yang halal. Ini berat banget ya. Menahan menyakiti. Kadang ucapan kita suka menyakiti orang lain lah. Nggak sadar kita. Ini dengan ya gerak kita, tingkah kita, ucapan kita, lirikan mata kita. Semuanya tidak menyakiti orang lain. Ini namanya kafil aza. Kasbil halal. Cari yang halal. Sehingga kan banyak ini video beredar. Jangankan yang halal katanya. Yang haram aja susah kan. Ini berat tantangan. Tapi tentunya yang halal itu selalu ada. Selama Allah nyuruh kita kulu washrabu mimma razaqnakum halalan thayyiban, pasti ada yang halal. Libasit takwa, pakaian takwa. Ya, takwa yang takwa itu seperti pakaian. Wasiqati billahi ta'ala ala kulli hal. Percaya kepada Allah Ta'ala atas segala dalam keadaan apapun. Ala kulli hal dalam kondisi apapun. Iqah billah, percaya kepada Allah. Ini perlu kepada praktek bukan teori. Di segi teori memang kita sangat apa namanya mengklaim percaya segala macam kan. Faktanya kadang ketika rezeki lambat datang kan kita galau kan. Nah itu. Ini berat. Anfa'ud dzakhairi anfa'ud dzakhairi at-taqwa. Az-zakhair. Apa arti zakhair? Lupa saya. Zakhair kan jamak dari zakhirah. Apa mana zakhirah? Tabungan apa? Zakhirah. Lupa. Benar, tabungan, simpanan. Anfa'ud zakhair, yang paling bermanfaatnya tabungan, itu takwa. Wa'adharuhal udwan, yang paling mudaratnya tabungan itu permusuhan. Permusuhan jangan disimpan, ya kan? Jangan ada dendam. Kalau ada masalah langsung kita selesaikan. Bahaya kalau kita punya musuh. Apa kata ahlul hikmah kan? 1000 teman itu kurang kan? Satu musuh itu banyak. Kemudian at-tawadhu'u yurisul mahabbah. Bermula tawadhu' itu melahirkan ya, mewariskan ya akan cinta. Ini benar kan? Kita suka sama orang yang tawadhu'. Orang yang menyombongkan diri kan orang nggak suka kan? At-tawadhu'u yurisul mahabbah. Tawadhu' itu mewariskan ya akan cinta. Gimana hadis Nabi man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu' itu diangkat. Orang yang mengangkat dirinya justru akan direndahkan. Wal qana'atu turisur raha.
Qanaah itu melahirkan ia akan kedamaian, rohah ketenangan. Qanaah. Nah, qanaah apa sih? Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan, bukan berarti nggak kerja kan, bukan kan? Atau saya pernah melihat satu video di dalam TikTok versi bahasa Arab, mungkin teman-teman juga pernah menontonnya kan? Gambaran tentang qanaah ini saya cerita sedikit ya. Waktu 1 menit, jadi ada seseorang karyawan kerja sama bosnya, rajin dia kerjanya, pada suatu hari dia libur. Libur darurat kan, nggak sempat pamit sama bos, libur karena istrinya melahirkan. Nah, jadi begitu dia libur, bosnya berpikir ini karyawan libur ini, apa kekurangan gajinya? Akhirnya ditambahlah gajinya. Besok waktu dia datang, nah, pas pulang, ya gajinya ditambah sama bosnya. Kemudian sebulan kemudian dia libur lagi, nggak pamit. Ternyata ibunya meninggal. Ini bosnya mikir, ini karyawan ditambah gaji malah libur lagi. Ini harus dikurangin. Akhirnya ke depannya gajinya dikurangin. Nah, tapi beliau itu karyawan nggak protes juga. Biasa aja beliau. Ada tambahan rezeki juga biasa kan? Ya alhamdulillah syukur. Tapi ketika gajinya dipotong pun biasa. Nah, kemudian bosnya penasaran. Nanya, kenapa kamu ketika diberi rezeki tambahan juga biasa, ketika dikurangin juga biasa? Nah, jadi ternyata beliau menceritakan ketika Tuhan menambah saya rezeki atau gaji, itu saya menganggap itulah pemberian Allah karena ketika itu saya libur anak saya lahir. Saya menganggap itu rezeki dari Allah untuk anak saya. Kemudian seharinya lagi ketika saya libur dan Tuhan mengurangi gaji saya menganggap nah itu saya libur karena ibu saya meninggal. Karena ibu saya meninggal tentunya rezekinya sudah habis. Nah, itulah bentuk kanaah beliau. Nah, itu gambarannya seperti itu. Gambaran kanaah, nggak protes. Nah, Masya Allah. Ceritanya begitu lebih kurang. Kita lanjutkan. Arfa'un nasi qadran man la yara qadrah. Formula paling tingginya manusia nisbah qadran nilai pangkat harga paling tingginya manusia nisbah nilai itu orang-orang layara yang tidak melihat ia akan kadar dirinya ya. Yang nggak merasa dirinya tinggi. Wa aksaruhum fadlan man la yara fadlah. Dan bermula yang paling banyaknya mereka nisbah kelebihan, keutamaan itulah orang-orang yang tidak melihat ia akan kelebihan dirinya. Hmm. Sepil nomor HP, Masya Allah. Ada kayaknya di video TikTok, Ustaz. Nah. Man ahabba ayyaftahallahu qalbah. Barang siapa yang menyukai ia ayyaftahallahu qalbah. Akan bahwa membuka oleh Allah akan hatinya. Nah, barang siapa yang cinta ia bahwa membuka oleh Allah akan hatinya. Au yunawwirahu atau memberi cahaya oleh Allah kepadanya hati. Fa'alaihi bitarkil kalam. Maka wajib kepadanya bitarkil kalam. Meninggalkan kalam. Berbicara fima layani. Pada sesuatu yang tidak penting ia kepadanya sesuatu. Nah, tidak berbicara pada hal yang tidak penting. Baik urusan dunia atau urusan lain. Nah, itu tinggal banyak bicara. Terang hatinya insya Allah kalau di sini ya, kata Imam Syafi'i. Wajibinabil ma'asi. Wajib di atasnya meninggalkan maksiat. Kita izin Nabi kita tahu udah targi. Fa'alaihi ilzam kah? Atau fayalzimu juga boleh. Nggak boleh fayalzimu. Maka di atasnya. Ini mudah-mudahan SMPL ini. Cuma nggak boleh kita takdir fi'il amal, fa'alzim kan? Karena man di sini mestinya jadi fi'il madi di sini. Barang siapa yang menyukai apa membuka oleh Allah akan hatinya atau menerangi oleh Allah akannya hati, fa'alahi maka di atasnya. Fa'alahi. Fayajibu alaihi. Tapi kalau kita takdir fayajibu alaihi nggak ada fa'ilnya. Maka wajib kepadanya oleh meninggalkan. Tapi ada bi di sini. Fa'alaihi bitarkil kalam maka di atasnya meninggalkan berbicara pada sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya sesuatu wajib nabi maka wajib kepadanya menjauhi maksiat wa yakunu lahu khabi'atun fima bainahu wa bainallah dan adalah baginya itu sesuatu yang tersembunyi
Dan adalah baginya itu sesuatu yang tersembunyi. Fima padama yang ada antaranya antara Allah. Apa ma itu? Bukan. Apa yang tersembunyi itu? Min amalin dari satu amalan. Dan adalah baginya seorang itu yang tersembunyi padama yang ada antara dia dan antara Allah daripada amal. Maksudnya begini. Kalau pengen dia Allah bukakan hatinya, yang pertama jangan banyak omong, yang hal yang nggak penting. Kemudian meninggalkan maksiat. Kemudian punya amal tersembunyi. Punya amal tersembunyi yang nggak diketahui oleh siapapun. Yang tahu dia dan Allah saja. Nah, itu. Amal khusus. Amal khusus. Ya, seperti sedekah secara terang-terangan ada. Sedekah secara sembunyi-sembunyi juga ada kan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Qala liyunus bin Abdil A'la. Berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bagi Yunus ibni Abdil A'la. Lawi jitahadta kullal juhdi. Jikalau engkau bersungguh-sungguh kullal juhdi akan benar-benar bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ala anturdian nas kepada bahwa engkau buat ridho akan manusia. Kullahum seluruhnya manusia. Fala sabila maka tidak ada jalan, tidak ada cara. Maknanya tidak mungkin ada cara untuk membuat senang semua orang. Nah, pasti ada orang yang senang dengan kita, ada juga yang nggak suka kita, betapapun kita. Nggak mungkin semua orang itu disukai oleh orang lain. Nabi aja nggak disukai oleh semua orang. Lalu jitahadta, jikalau engkau bersungguh-sungguh, kulal juhdi, benar-benar bersungguh-sungguh. Ala anturdiya kepada bahwa engkau membuat ridho akan manusia seluruhnya, kepadamu tentunya. Fala sabila, maka tidak ada caranya, tidak ada jalannya. Fa akhlis amalaka, maka ikhlaskan olehmu akan amalmu. Wa niyataka, ikhlaskan olehmu akan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita berjalan di atas rel, ya kan? Di atas aturan Allah. Mau orang ridha enggak, terserah. Masya Allah. Ridhan nas ghayatul la tudrak ya. Nah itu keridhaan manusia itu saya sesuatu yang nggak mungkin bisa didapatkan. Masya Allah. Nah, syukuran Ustaz Abdul Wafi atas hikmahnya. Nah, Insya Allah. Wafi riwayat Robi dan dalam riwayat Robi, ya Robi, wahai Robi, Ridwan Nas, ini ada Ridwan Nas ghayatun la tudrak. Masya Allah. Keridhaan manusia itu semacam satu tujuan yang nggak mungkin dicapai akan dianya tujuan. Nggak mungkin. Fa'alaika bima yuslihuka. Maka di atasmu dengan sesuatu yang membaikkan ia akan engkau. Nah, maka di atasmu dengan sesuatu yang membaik, memperbaiki akan engkau falzamhu. Pegang erat. Ya kan? Mulazamah. Pegang erat alaimu akannya sesuatu. Yang penting kita lakukan hal yang baik untuk diri kita. Tentunya yang baik menurut Allah dan Rasul. Fa'innahu la sabila ila ridahu. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada jalan kepada ridha mereka manusia. Illam takunil fuqaha'u al-amiluna awliya Allah. Dan jika tidak adalah orang-orang fakih yang mereka mengamalkan ilmunya itu wali-wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka tidak ada bagi Allah itu wali. Nah itu, yang disebut waliullah itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah itulah waliullah. Kalau bukan itu waliullah, terus siapa waliullah? Karena kita ini bagus juga kan, mungkin dari zaman dulu ya, dari zaman dulu. Kadang orang-orang aneh-aneh suka disebut waliullah kan. Tapi kalau memang benar orang alim mengamalkan ilmunya walaupun kelihatan aneh-aneh ya, lusuh segala macam ya waliullah. Man ta'allamal Qur'ana jalla fi uyunin nas. Barang siapa yang mempelajari ia akan Quran, niscaya mulia ia dalam pandangan manusia kan. Ini nyata sekarang Masya Allah ya. Yang bacaannya keren-keren tuh diundang kemana saja kan. Ya, sampai ke luar negeri. Ya, mulia dalam pandangan manusia. Semoga juga mulia dalam pandangan Allah. Tapi Quran enggak cukup hanya mempelajari kan. Dia tujuannya untuk diamalkan. Tapi secara zahir kata Imam Syafi'i, man ta'allamal Qur'an jalla fi uyudin nas. Barang siapa yang mempelajari akan Quran yang mulia ia dalam pandangan manusia. Wa man nadhara fil fiqhi nabula qadru. Barang siapa yang
mempelajari iya, melihat iya dalam fikih. Melihat maknanya mempelajari ya. Man nadhara. Barang siapa yang menadhar ya berpikir, melihat, meneliti dalam fikih nabula qadru. Ini siapa mulia, mulialah kadarnya. Mulialah kadarnya. Nilainya mulia. Nabula bermakna syarufa. Syarif. Ya, mulia. Ya. Waman katabal hadisa qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menuliskan ia akan hadis. Nah, menulis dan memahaminya tentunya. Nggak cukup menulis doang kan. Mang katabal hadisa. Barang siapa yang menulis ia akan hadis. Qawiyat hujjatuh. Maksudnya kuatlah hujjahnya. Waman ta'allama nahwa hiba. Barang siapa yang mempelajari ia akan nahu hebat. Hiba. Hebat ia. Hiba apa disegani ia. Disegani ya. Ini kalau orang Arab. Orang Arab juga jarang ngomong bahasa Arab fusha kan. Ya dengar-dengar cerita lah orang-orang yang udah pernah ke sana. Kalau kita ngomong bahasa fusha, mereka menganggap aneh kan. Mereka hormat katanya takjub itu biasa fusha itu bahasa fusha atau nahwu saraf. Biasanya digunakan oleh ulama-ulama katanya dalam kajian, dalam pidato-pidato resmi, khutbah kan, ceramah segala macam. Kalau ngomong hari-hari mah mereka nggak menggunakan bahasa fusha katanya bahasa amiyah. Jadi orang yang bisa nahu saraf dan mengamalkannya dalam kehidupan hibah, disegani akan dia. Nah, maknanya begitu kan. Man ta'allama nahwa barang siapa yang mempelajari ia akan hibah, disegani ia. Man ta'allama al-arabiyyata raqqa tab'ah. Barang siapa yang mempelajari ia akan bahasa Arab, raqqa, lembutlah tabiat. Nah, lembutlah tabiatnya. Nah, karena bahasa Arab itu kan penuh zuk rasa kan. Nah, artinya bahasa Arab di sini bukan hanya nahwu saraf saja, lengkap. Termasuk balaghahnya, bayannya. Wa man nadzara fil hisab, barang siapa yang mempelajari ia pada ilmu hisab. Ya, ilmu hisab apa ilmu matematika, ilmu hisab. Ya, ya hisab biasanya ilmu matematika kan. Jadula ra'yuh. Nah, man ta'allama, barang siapa yang melihat ia dalam ilmu hisab, jadula ra'yuh. Niscaya melimpahlah pandangannya. Apa banyak idenya apa? Jadula ra'yuh. Ilmu hisab, ilmu faraid. Ilmu faraid bisa. Nah, mungkin ilmu faraid bagian ya, bagian dari ilmu hisab. Karena untuk memahami faraid memang harus paham matematika kan. Hisab kelihatannya lebih umum. Ya, jazula ya. Jazula artinya bernilai tinggi lah kan, agung, bernilai tinggi atau ya bisa kita arti bernilai. Jazil banyak juga ada maknanya. Banyaklah pandangannya. Ya, atau bernilailah oleh pendapatnya bisa saja kan. Pendapatnya akurat gitu. Ini saya juga kurang paham. Wa man lam yasun nafsahu barang siapa yang tidak menjaga ia akan dirinya. Nggak menjaga dirinya dari maksiat. Lam yanfa'hu ilmu. Dia tidak bermanfaat kepadanya oleh ilmunya. Apa makna ilmu? Kalau nggak menjaga dirinya dari apa yang dilarang oleh ilmunya. Wa malaku dzalika kulli at-taqwa dan bermula raja. Malak di sini kita artikan raja, pokok ya. Pokok demikian, yang paling utama, yang paling pokok dari semua itu wa malaku dzalika kulli dan yang paling pokok, yang paling utama raja dari semua itu at-taqwa. Nah, kalau sudah takwa itu sudah ada segalanya, sudah lengkap. Insyaallah. Kita lanjutkan satu judul lagi. Ta'riful fikhi wa fadluhu wal gharadu minhu. Ini adalah definisi fikih, fadluhu kelebihannya fikih, wal gharadu minhu dan tujuan dari fikih itu sendiri. Ini mukadimah ini, selesai mukadimah ini kita selesaikan kan, baru nanti kita belajar isinya. Panjang juga mukadimahnya. Nah ini. Abdurrahim bin Abdul Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi fikih, fadluhu kelebihannya fikih, wal gharadu minhu dan tujuan darinya fikih. I'lam annahu yata'akkadu li kulli talibi fannin. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yata'akkadu. Sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan bagi setiap pencari satu pelajaran atau orang yang mempelajari satu fan.
Yata'akkadu sangat kuat anjuran terhadap setiap orang yang mempelajari satu fan qabla syuru'ihi sebelum masuknya dia dalamnya fan. Oleh apa dikuatkan? Ayyatasawwarahu. Oleh bahwa menggambar ia akannya fa atau memahami ia akannya fa. Jadi tasawur ini bebas maknanya kan. Mengerti, memahami biasanya idraku mufradin tasawurin musim. Oh itu idahul mubaham apa namanya? Sulam menaurah. Jadi tasawur itu tergambar lah, tergambar. Maknanya kita paham. Nggak mungkin paham seluruhnya karena satu ilmu itu kita baru mau mempelajari kan. Jadi mungkin maksudnya memahami sepintas apa namanya, apa kandungannya, paling kurang tahu daftar isinya apa. Biasanya gitu kan orang kalau baca kitab, baca buku lihat sampulnya, nama kitabnya apa, yang dipelajari apa, pengarangnya siapa, daftar isinya apa aja. Nah, itu. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan syahat ya tak akadu. Sangat dianjurkan bagi setiap orang yang mempelajari satu fan ilmu qabla syuru'i sebelum masuknya si talib dalamnya fan ayyatasawwarahu. Oleh bahwa membayangkan ia atau memahami ia akannya fan biwajihin ma dengan sisi manapun. Biwajihin ma nakirah mausufah mabni ala sukun pada maharafah na'an kepada wajihin. Biwajihin ma dengan sisi apapun. Nah, dengan sisi apapun, maknanya setiap ilmu yang pengen kita pelajari kita harus tahu tentangnya walaupun sedikit. Biwajihin ma, walau bi ismihi, walau dengan namanya saja. Nah, kenapa harus tahu? Listihalati tawajjuhin nafsi nahwal majhulil mutlak. Karena mustahil terarahnya jiwa kita. Karena mustahil menghadapnya jiwa nahwal majhul ke arah yang majhul mutlak, ke arah hal yang tidak diketahui sama sekali. Bahkan kita nggak mungkin menginginkan sesuatu yang nggak kita ketahui, kan nggak mungkin. Nggak mungkin manusia menginginkan sesuatu yang dia nggak ketahui tentangnya apapun, nggak mungkin. Nah, coba misalkan ya, kata orang menyuruh kita, coba gambarkan satu hewan yang belum pernah Anda lihat. Nggak bisa kita, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa menggambarkan sesuatu benda yang kita belum pernah melihatnya. Kan? Nah itu. Karena mustahil menghadapnya jiwa kita, jiwa si santri tadi. Nahwal majhul. Ke arah yang tidak diketahui yang mutlak. Maknanya majhul sama sekali. Namanya aja kita nggak tahu. Nggak mungkin kepengen. Jadi beliau pengen bilang karena kita mempelajari fikih, ya harus tahu ya tentang fikih. Wal ahsanu ayyatasawwarahu bita'rifihi. Yang lebih baik, bermula yang lebih baik itu bahwa memahami ia atau mentasawur ia, membayangkan ia juga boleh, menggambarkan ia akannya fan tadi, bita'rifihi dengan definisinya. Tahu definisi fan yang akan ia pelajari. Liyakuna ala basiratin fi talabih. Supaya ada ianya si santri tadi itu di atas keterangan, di atas ilmu dalam mencarinya. Mencarinya mencarinya fun. Sehingga mencari fun nanti serius. Kita tahu apa yang sedang kita cari. Wa ayya'rifa maudu'ahu dan bahwa tahu ia akan maudu'nya. Maudu'nya fun. Maknanya maudu' itu pembahasannya fun tentang apa. Objeknya apa. Temanya apa. Tahu ia akan maudu'. Temanya fun. Yang dibahas dalam fun itu apa. Liam taza'an ghairih. Supaya berbeda ianya fun. Nah, supaya berbeda ianya fan ini kembali ke fan. Supaya beda ianya fan dari lainnya fan, atam matamid akan benar-benar berbeda. Nah, kenapa kembali ke fan? Karena imtiaz itu kan mutawaaf kan. Mayyaztu famtaza. Aku bedakan maka beda ia. Nah, nggak mungkin ini kembali kepada santri. Kalau kembali kepada santri, liumayyiza. Supaya membedakan ia kan. Nah, itu. Dan bahwa mengenal ia akan temanya fan liam taza agar berbeda ianya fan an ghairihi dari lainnya fan tadi atam matamid akan benar-benar berbeda. Qurratul ain. Qurratul ain itu sesuatu yang menenangkan mata, membahagiakan mata. Ya, nah itu.
Qurrah, tenang, tetap. Tetap mata. Jadi tetap mata itu gambaran tentang kebahagiaan. Ketika kita melihat sesuatu yang kita senangi, biasanya mata kita tetap melotot, nggak pindah-pindah. Makanya disebut qurratul ain. Kayak orang nonton sinetron bagus banget kan, nggak mau berpaling sedikit pun, ada iklan aja dia marah. Jadi qurratul ain sesuatu yang menenangkan mata, kiasan dari hal yang membahagiakan. Yang dijelaskan dalam kitab ini sama dengan isi Fathul Mu'in. Mulai dari fiqhul ibadah, kemudian fiqhul muamalah, kemudian fiqhul munakahah, kemudian fiqhul jinayat. Sama babnya sama. Sama semua. Mana tadi lagi? Wa ayya'rifa ghayatahu, dan bahwa tahu ia akan tujuannya fan. Wa samratahu, dan buahnya fan. Wa fadlahu, dan kelebihannya fan dibanding fan yang lain. Liyakhruja anil abasi, agar keluar ianya si santri tadi dari bermain-main. Wa yazdada jidduh, dan agar bertambahlah semangatnya, kesungguhannya dalam mempelajari fan tersebut. Nah, itu teman-teman sambil ngopi ya. Oke, kita lanjutkan. Amma ta'rifu, adapun definisinya fikih, fahuwa lughatan, maka dianya fikih pada bahasa itu al-fahmu, paham. Jadi fakaha maknanya fahima kan? Fakiha, fahima, memahami ya. Wa fi istilahil fuqaha'i, adapun definisinya fikih, maka dianya fikih pada lughat itu memahami, dan pada istilah fuqaha itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Itu ilmu dengan hukum-hukum syariah, hukum al-amaliyah. Amaliyah naik kepada hukum. Mengetahui hukum-hukum syariah, hukum yang amaliyah. Hukum yang sifatnya amali, bukan i'tikadi. Maknanya hukum ya salat, zakat, ya, puasa kan? Amaliyah. Bukan berkaitan dengan i'tikad. Kalau i'tikad nanti tauhid ya. Ilmu dengan hukum-hukum syariat, al-amaliyah, hukum yang sifatnya amalan, al-muktasabu, naik kepada ilmu, yang ilmu itu muktasab, ilmu itu didapatkan min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum, at-tafsiliyah, dalil-dalilnya yang tafsil, dalil tafsil. Ini nggak usah kita bahas, ini sudah dibahas dalam warokat kan, sudah ada dalam warokat lebih lengkap. Wa amma maudu'uhu fa af'alul mukallafin, adapun objeknya fikih, maka dianya maudhu', dianya objek itu af'alul mukallafin, itu perbuatan-perbuatan mukallaf. Di mana tempat letak ilmu fikih? Di perbuatan mukallaf. Perbuatan ini halal, ini haram, ini wajib kan gitu. Adapun objeknya, maudhu'nya pelajaran ilmu fikih, maka itu af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan mukallaf. Mukallaf balik berakal. Min haitsu urudul ahkamilah, dari segi datangnya hukum-hukum baginya perbuatan. Nah, perbuatan ini hukumnya, perbuatan itu hukumnya kan. Urudu mubtada, khabarnya mahdhuf. Min haitsu, dari segi bermula datang hukum-hukum baginya perbuatan mukallaf itu yang maujud. Jadi haitsu isim yang wajib idhafah kepada jumlah. Jadi kalau kalimat sesudahnya isim biasanya dibaca rafa, urudu, jadi mubtada. Khobarnya mahdhuf, takdirnya biasanya hasilun atau maujudun. Nah, tapi ada juga pendapat yang menyatakan haitsu boleh juga mudhaf ilaihinya mufrad, tapi jarang. Min haitsu urudu. Ini beliau kan, undur i'anatut talibin katanya. Lihat i'anatut talibin, nanti kan kutipan dari Anah ya. Nihayatul Zain, kadang juga beliau mengambil dari Nihayatul Zain, Iqna' lil Khatib Syarbini ya. Nah, banyak kutipan. Insyaallah. Ustaz Fadil, selamat datang. Wa amma ma'khadu, adapun tempat pengambilannya fikih. Wastimdadu, dan sumbernya fikih. Istimdad, tempat ambil.
Adapun makhadnya, dalilnya, landasannya fikih, awistimdaduhu atau sumbernya fikih, faminal kitab, dari kitab Al-Quran, was sunnati dari sunnah Nabi, wal ijma'i dari ijma, wal qiyasi dari qiyas. Ini yang umum kan? Nah, kitab, sunnah, ijma, qiyas, wal istishab dan dari istishab. Di dalam usul fiqh, istishab itu kembali kepada asal. Maknanya baka umakana ala makana. Ada sesuatu hal yang nggak diketahui hukumnya, kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal namanya istishab. Al aslu fil asya, asal pada sesuatu misalkan halal dalam pendapat Syafi'i ya. Ada sesuatu hewan ditemukan ciri-ciri yang haram nggak ada, nggak masuk ke dalam kategori ciri-ciri hewan yang haram nggak ada. Sementara nggak ada dalil secara jelas, secara nas yang menyatakan hewan ini halal. Nah, tetap dihukumi halal, istishab, kembali ke hukum asal. Baka umakana ala makana. I'rab kalimat di depan haisu. Nah, kan? Jadi mubtada Ustaz. Mubtada. Jadi urudu mubtada. Kami mudhaf ilaih kan. Kemudian khabarnya makhluk. Jumlah mubtada khabar pada mahal jar jadi mudhaf ilaih haisu. Min huruf jar biasa. Haisu isim mabni ala dhammah pada mahal jar majrur dengan min. Kemudian urudu mubtada. Mudhaf haisu jumlah urudul ahkam bersama khobarnya pada mahal jar jadi mudhaf ilaih haisu. Nah, itu juga boleh. Nah, itu tadi udah kan? Jadi kitab sunnah kita udah tahu, ijma kita udah tahu, kias udah ada aturannya, kias jali, kias kafi macam-macam. Istishab itu kembali ke hukum asal. Wal istihsan, ini istihsan banyak definisi istihsan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i istihsan itu sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid. Nah, tapi nggak ada dalilnya berdasarkan berdasarkan pertimbangan masalihul mursalah kan. Nah, berdasarkan pertimbangan masalihul mursalah. Atau secara bahasa arti istihsan sesuatu yang dianggap bagus. Karena ada juga definisi istihsan nanti udulu anil kias ila dalilin akhara aqwa minhu kan. Kita meninggalkan satu kias mencari dalil lain yang lebih kuat. Tapi itu tugas mujtahid, bukan tugas kita kan. Nanti mungkin ada contohnya. Itu gambaran istihsan. Secara bahasa sesuatu yang dianggap bagus oleh mujtahid berdasarkan pertimbangan mujtahid. Istihsan namanya. Masya Allah, akhi Lili. Ya, ya, ya. Salam buat guru Ustaz ya. Saya suka membaca kitab ini. Masya Allah, berkah-berkah. Saya nggak minta izin nih pakai. Online ngambil. Tapi menarik ya, menurut saya Masya Allah menarik banget. Wal istiqra. Dan dalil juga istiqra. Istiqra ini pemeriksaan, analisa. Biasanya istiqra ini dalilnya kayak tentang haid. Minimal haid itu 1 hari 1 malam kan. Ukuran sedang haid itu 7 hari. Paling banyak 15 hari. Itu kan dalilnya istiqra. Tatabung. Istiqra itu tatabung. Nah itu. Fa'inna hadhi adillatun. Maka ini semua itu merupakan dalil. Dalil hukum. Kemudian di sini beliau misalnya menggambarkan sedikit sumal istihsanu dalilun yang qadihu fi nafsil mujtahid. Kemudian istihsan tadi itu merupakan dalil yang kadihu yang terlintas ya dalam diri mujtahid. Jadi mujtahid memikirkan dalil itu tentunya berdasarkan pertimbangan tertentu kan. Kamastahsana imamuna Syafi'i tahlif 'alal mushaf. Sebagaimana menganggap bagus oleh imam kita Asy-Syafi'i akan disumpahkan di atas mushaf. Pada dasarnya sumpah itu cukup billah demi Allah. Nggak ada alat apapun. Nah, sumpah kan nggak pakai alat. Cuma dalam mazhab Syafi'i memakai mushaf untuk penguat sumpah. Sehingga kita lihat ketika pejabat disumpahkan kepalanya di atas kepalanya ditaruh Quran ya. Ada juga yang tangannya di atas Quran ketika bersumpah. Itu dalilnya istihsan Imam Syafi'i. Beliau menganggap itu bagus ditambah. Kenapa? Fa'innahu ablagu fil zajri. Fa'innahu karena sesungguhnya sumpah dengan pakai Quran tadi ablagu lebih kuat fil zajri dalam mencegah orang berdusta. Zajri mencegah mencela.
Karena orang suka bohong. Kalau disumpahkan saja kadang dia masih bohong juga. Tapi begitu dihadapkan dengan Quran, dia yakin Quran kitab suci, kalamullah. Siapa tahu kan bisa mencegahnya dari bohong. Agak takutlah dia kalau berbohong. Nah, itu istihsan. Tapi panjang lebarnya ini pembahasan dalam kitab usul fiqh yang saya juga belum paham banget. Nah, itu. Wa ammal gharadu minhu adapun tujuan darinya fikih itu fama'rifatu ilaqatil insan itu mengenal hubungan manusia bi Rabbi dengan Tuhannya. Nah, nah, summa ilaqatuhu kemudian ilaqatihi mudah-mudahan ya. Ilaqatihi kita antah kepada ilaqah. Adapun maksud darinya fikih maka itu ma'rifatu ilaqatil insan mengenal hubungan manusia dengan Tuhannya. Summa ilaqati kemudian mengenal hubungannya si insan bil makhlukati dengan makhluk-makhluk Allah ala wajhin sahih di atas cara yang benar. Bagaimana cara berhubungan yang benar dengan Allah dalam ibadah? Bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana cara berhubungan yang benar dengan makhluk? Amalah, jual beli, sewa menyewa yang benar kan? Semuanya ada dalam fikih. Fal awalu fikhul ibadah, maka yang pertama itu yaitu fikih ibadah. Mengetahui hubungan manusia dengan Tuhannya masuk dalam kategori fikih ibadah. Wasani fikhul muamalah, yang kedua itu fikih muamalah. Cuma di pondok kan, bukan di pondok. Saya dulu jarang mengkaji fikih muamalah. Rata-rata yang khatam itu fikih ibadah. Misalkan kitab Ihanah 4 jilid, itu 2 jilid biasanya ya. Yang khatam, enggak? Jilid 3 4 khatam juga jarang. Karena muamalah itu kan di bagian-bagian akhir. Nah, makanya dulu santri itu kan nggak ada ini, jarang santri jadi juragan. Nggak paham ilmu muamalah. Nah, sekarang mungkin berbeda kan. Faman taraka hadzal ilma 'arada nafsahu lil wuqu'i fil khata'i fi a'malih. Maka barang siapa yang meninggalkan ya akan ini ilmu, yakni ilmu fikih tadi, arada nafsah. Niscaya mendatangkan, telah mendatangkan ia akan dirinya lil wuqu'i bagi terjatuh fil khata'i dalam kesalahan fi amali dalam amal. Enggak tahu ilmu pasti salah dalam beramal, salah ibadah, muamalahnya salah. Nah, nah itu. Faman taraka barang siapa yang meninggalkan ia akan ini ilmu arada niscaya telah mendatangkan ya nafsu akan dirinya lil wuqu'i bagi terjatuh fil khata'i dalam kesalahan, kesalahan fi amali dalam amal-amalnya pasti salah kan? Ibadahnya salah. Fa'in salimat lahu nahiyatun maka jikapun selamat baginya oleh satu sisi. Lam taslam lahu baqiyatun nawahi niscaya tidak selamat bagi nyaman oleh sisa sisi yang lain. Oke lah pas kita sholat, sholat kita sah. Pas kita puasa, puasa kita yang tidak sah misal. Nah, atau sah ibadah, nggak sah amalah kan. Karena apapun yang kita lakukan, kalau nggak berdasarkan ilmu, hasilnya ya nggak jelas, nggak sempurna. Bikin gorengan aja nggak ada ilmu tentang gorengan, nggak jadi kan. Harus ada ilmunya. Masya Allah, Ustaz Lili. Ini kalau udah khatam nanti saya sowan insya Allah minta izin ya. Minta ijazah kalau udah khatam nanti Ustaz. Udah khatam bacanya. Lama khatamnya ini. Wa amma faidatuhu famtisalu awamirillahi ta'ala adapun faedahnya. Faedahnya fikih itu famtisalu awamirillah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wajitinabu manahihi dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya Allah. Al-muhassilani yang menghasilkan keduanya. Keduanya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang menghasilkan keduanya lil fawaidid dunyawiyati bagi faedah manfaat-manfaat duniawi wal ukhrawiyah dan manfaat ukhrawi. Masya Allah kan? Kalau kita mau melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangannya, itu pasti ada faedah di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi, teman-teman ya. Jangan lupa ngopi. Udah ada sejam kita ngaji belum? Tadi mulai jam 6 kurang. Gak boleh lama-lama kita ngaji sejam. Wa amma hukmu ta'allumihi adapun bermula hukum mempelajarinya fikih
Fal wujubul ainiyu itu maka wajib aini awil kifaiyu atau wajib kifayah. Ada dua, wajib ain untuk sah ibadah. Untuk sah ibadah pribadi kita hukumnya wajib ain. Untuk lebih dari sah ibadah itu wajib kifai kan, wajib kifayah. Wa amma fadluhu fakasirun jiddan. Adapun keutamaannya fikih fakasirun jiddan, maka itu banyak banget. Banyak nisbah banget ya. Mudah-mudahan jiddan ini namanya nisbah ya. Apa maf'ul mutlak. Nah, wa amma fadluhu adapun kelebihannya itu fakasirun jiddan. Banyak, kakek banget lagi. Nah, banyak banget. Faminal ayati qauluhu ta'ala, sebahagian dari ayat yang menunjukkan kelebihan fikih itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Maka mengapa tidak berangkat dari tiap-tiap kelompok dari mereka oleh satu kelompok? Fa'il nafara. Mengapa tidak berangkat dari tiap-tiap kelompok dari mereka oleh satu kelompok? Berangkat kemana? Liyatafaqahu agar mereka memahami dalam agama. Waliyunziru qaumahum agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihi bila mereka kembali kepadanya kaum. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka jadi waspada. Nah, ini ayat ini jangan pergi perang semua kalau nggak salah ya. Sebahagian tinggal kan di suatu kampung mungkin. Jangan ikut perang semua, sebahagian cari majelis ilmu. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala, qul katakan olehmu ya Rasulullah, hal yastawil ladzina la ya'lam. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah samalah orang-orang yang mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Nggak perlu kepada jawaban. Pasti nggak sama kan? Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah, wa qul katakan olehmu ya Rasulullah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan olehmu kepadaku ilmu. Bayangkan. Nabi yang luar biasa. Tapi masih Allah perintahkan untuk ditambahkan ilmu oleh Allah. Apalagi kita yang nggak jelas kan. Maka harus banyak berdoa. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Nabi aja diperintahkan oleh Allah untuk berdoa minta tambahan ilmu. Apalagi kita. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pakai hasar lagi. Cuma hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah yaitu ulama. Ulama fa'il yakhsha. Takut kepada Allah dari hambanya oleh ulama. Cuma ulama yang takut kepada Allah. Maknanya cuma orang yang kenal Allah yang takut kepada Allah. Yang enggak kenal Allah yang enggak takut. Kayak anak kecil nggak kenal harimau. Anak kecil jatuh ke kandang harimau. Biasa aja kan. Nah, biasa aja yang takut maknya. Karena maknya kenal harimau. Nah. Waminal akhbari dan sebagian dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang fadal. Tentang fadilah ilmu fikih atau ilmu. Itu qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan. Ay khairan kamilan. Kebaikan yang sempurna kan. Dari mana ini keluar khairan kamilan? Kalau kita lihat kita fikih, sebagian ulama memahaminya dari tanwinnya. Dari tanwin. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan. Ya, ini kebaikan yang sempurna. Yufaqihu nisya memberi paham. Membuat paham ianya Allah akan nyaman dalam agama. Kenapa harus ada khairan kamilan? Karena orang nggak paham fikih pun, kalau dia sudah beriman kepada Allah, kalau dia sudah muslim, itu sudah bagian dari kebaikan. Sudah ada kebaikan yang Allah kehendaki untuknya. Walaupun dia nggak paham, walaupun dia bodoh. Itu sudah ada kebaikan. Makanya di sini para ulama menambahkan kebaikan sempurna. Selain dia muslim, selain dia beriman, dia juga paham agama. Nah, itu berarti pada dirinya sudah ada khairan kamilah. Mayuridillah, barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan. Kebaikan yang sempurna. Yufaqihu nisya memberi paham ianya Allah akan nyaman. Nah, dalam agama wa yulhimhu rusydah dan mengilham oleh Allah kepada nyaman akan petunjuknya. Muttafaqun alaih. Hadal hadis muttafaqun alaih. Disepakati di atasnya hadis. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan.
Yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang menempuh ia akan satu jalan. Yaltamisu, yang mengusahakan ia atau mencari ia padanya jalan akan ilmu. Sahhalallahu lahu, niscaya memudahkan oleh Allah baginya mah. Tariqan ilal jannah, akan jalan menuju surga. Kita menempuh jalan mencari ilmu sebenarnya sedang menata jalan. Sedang membuat jalan menuju surga. Ya. Pergi dari rumah menuju pondok, menuju balai pengajian, menuju majelis, menuju sekolah. Ya. Kalau niatnya benar, Masya Allah, itu memudahkan jalan menuju surga. Allah mudahkan. Wa innal malaikata latadau, dan sesungguhnya malaikat itu sungguh meletakkan ianya malaikat ajnihataha, akan sayap-sayapnya. Masya Allah. Cik Ubi Rahman. Kitab Takmilah Fathul Mu'in. Takmilah Fathul Mu'in ya. Tashil atau Takmilah Fathul Mu'in. Qurratul Ain. Bitashil wa Takmilah Fathul Mu'in. Wa innal malaikata, dan sungguhnya para malaikat latadau, sungguh meletakkan oleh malaikat ajnihataha, akan sayap-sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, karena ridha bagi pencari ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat menjadikan sayapnya sebagai karpet merah. Karpet merah, bahasa kita kan gitu gambarannya. Ada tokoh-tokoh yang dimuliakan, turun pesawat itu langsung digelar karpet merah. Begitulah para malaikat meletakkan sayapnya untuk dipijak oleh orang yang mencari ilmu karena Allah. Karena ridha dengan santri tadi. Nggak harus santri, siapapun namanya kan. Karena sebagian tempat namanya santri, namanya talib, nah, namanya tilmiz, bebas. Yang penting mencari ilmu. Meletakkan ya akan sayapnya. Jadi meletakkan kelihatannya ini di tanah. Nah, kan? Ada juga riwayat yang lain dipayungi. Malaikat memayungi para orang yang belajar. Mudah-mudahan di sini karena meletakkan biasanya kan di bawah. Latadau, sungguh meletakkan oleh malaikat ajnihataha, sayap-sayapnya. Ridwan, karena rela. Litalibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu mohon ampun untuknya oleh man, fa'il yastaghfiru. Sungguhnya pencari ilmu itu mohon ampun untuknya man, oleh siapapun makhluk Allah yang ada di langit wal ardi, yang ada di bumi. Hatta hitan, hingga ikan yang ada di dalam air. Man pada dasarnya penggunaannya sim mausul digunakan untuk berakal kan? Nah, tapi yang tidak berakal pun kadang bisa masuk ke sini, taglib. Seperti di sini ikan kan nggak ada akal. Sesungguhnya pencari ilmu itu mohon ampun untuk nyaman oleh apapun man, apapun makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat. Nah, dan yang ada di bumi, hatal hitan, hingga ikan yang ada di air pun mohon ampun. Kita sibuk belajar, makhluk lain sibuk mohon ampun atas kesalahan kita kan? Enak banget. Wa inna fadlul alim 'alal 'abid, dan bahwa sungguh kelebihan orang alim di atas abid, ka fadlil qamari, itu seperti kelebihan bulan purnama, ala sairil kawakib, di atas semua bintang-bintang lain. Bulan purnama kan bintangnya cerah banget ya, atau bulan lah walaupun bukan purnama. Wa innal ulamaa'a hum warasatul anbiya, dan bahwa sungguh para ulama itu, bermula mereka itu warasatul anbiya, itu pewarisnya para nabi. Pewaris para nabi. Masya Allah. Innal anbiya alam yuwarisu dinaran, sungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan akan dinar, uang emas, wala dirhaman, tidak pula uang perak. Innama warasul ilma, hanya saja mewarisi oleh para ulama, para anbiya, al ilma, akan ilmu. Faman akhazahu, barang siapa yang mengambil iakannya ilmu, akhaza, niscaya telah mengambil ia bihatin wafir, dengan bagian yang sempurna. Telah mengambil ia bagian yang sempurna. Dia mengambil bagian terbaik dari warisan, yang mewariskannya pun orang terbaik, para nabi. Masya Allah. Yang belum follow jangan lupa follow Gundul Mantul ya. Kita ngaji setiap pagi insya Allah. Kitabnya ganti-ganti. Akhrajahu Ahmadu, mengeluarkan ini hadis oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan oleh Abu Dawud. Qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim al-abidi, bermula kelebihan orang alim di atas orang ahli ibadah, itu kafadli ala adnakum, itu seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Asli Marton.
Jadi ini sudah sering dijelaskan. Kelebihan orang alim di atas orang abid. Tapi orang abid di sini punya ilmu juga. Orang abid juga perlu punya ilmu juga. Kalau orang abid nggak punya ilmu, ibadahnya nggak dianggap ibadah kan? Ibadah bukan atas dasar ilmu kan ditolak. Ibnu Ruslan berkata dalam Tubat, kulluman apa? Hmm, kulluman apa? Gimana bunyinya? Setiap orang yang beramal bukan dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu lupa. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi di sini berarti kelebihan orang yang alim. Yang orang alim itu ibadah juga. Alal abid atas orang yang beribadah. Yang beribadah juga punya ilmu. Cuma dia fokus kepada ibadah. Itu kafadli seperti kelebihanku ala adanakum atas orang yang paling rendah di antara kamu. Sebentar Ustaz. Bisa Kak? Masya Allah. Terogok mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fazlul alim. Bermula kelebihan orang alim di atas ahli ibadah. Itu kafadli seperti kelebihanku ala adanakum di atas yang paling rendah di antara kamu. Wa inna Allah wa malaikatahu dan sungguhnya Allah. Wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah. Wa ahla samawa dan penduduk langit wal ardi penduduk bumi hatta namlata. Hingga semut. Fi juhriha di tempatnya. Hatal huta. Dan sehingga ikan filmai dalam air. Layusallun. Sungguh mereka semua berselawat. Ala muallimin nasil khairah. Kepada orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Berselawat di sini tentunya beda maknanya kan. Allah berselawat apa, malaikat berselawat kan sudah dijelaskan. Cuma di sini hatta kelihatannya huruf ataf kan. Karena maktufnya bagian dari maktuf alih kan. Penduduk bumi. Termasuk juga dari penduduk bumi yaitu semut. Biasanya syarat ataf dengan hatta. Kalau nggak salah saya lupa-lupa ingat ya di Muhtasar. Akal tuh sama kata hatta raksaha boleh. Hatta raksiha boleh. Hatta raksuha boleh kan. Di depan hatta. Kalau isim kadang boleh baca 3. Cuma kalau ataf disyaratkan harus yang di depan hatta bagian dari yang di belakangnya. Akal tuh sama kata hatta raksaha. Kepala ikan bagian dari ikan. Ini kelihatannya semut bagian dari penduduk bumi kan. Sungguhnya Allah, malaikatnya Allah, wahla sama penduduk langit, wal ardi penduduk bumi, hatta namlah hingga semut, fi juhriha di tempatnya, wahatal huta dan hingga ikan di air, layusallun, sungguh mereka berselawat, ala muallimin nas kepada orang yang mengajarkan kepada manusia al khaira akan kebaikan, rawahu Tirmizi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmizi. Benar Ustaz Ilham. Saya Ilham. Karya Syekh Abdul Rahim, Abdul Mughni. Insyaallah. Qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bisyai'in afdala, tidak diibadahi akan Allah, tidak diibadahi akan Allah dengan sesuatu yang lebih utama minal fiqhi fiddin dari memahami pada agama. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan, sungguh bermula faqih yang satu itu lebih berat di atas setan, lebih berat dalam menggodanya min alfi abidin dari seribu ahli ibadah. Mudah digoda setan. Kayaknya banyak juga ibadah terus, maksiat terus kan. Abid, gak alim. Walikulli syai'in imadun, bagi setiap sesuatu itu ada tiangnya. Wa imaduddin al-fiqhu, dan tiang agama itu fikih. Dalam riwayat yang lain, tiang agama sholat ya. Ini tiang agama fikih. Rawahut Tabarani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabarani.
Wa qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum bi riyadil jannah." Bila engkau melewati taman-taman sorga. Idza maratum bila engkau berpapasan, engkau melewati taman-taman sorga, farta'u. Irta'a asalnya merumput, berhenti makan rumput dulu. Itu namanya irta'a. Cuma di sini kita maknai boleh berhentilah kamu maknanya kan. Ambillah sesuatu yang berguna di taman itu. Nah, apabila engkau melewati taman sorga, farta'u, maka berhenti, ngambil dulu. Jangan lupa, ambil dulu di situ. Kalau mereka berkata, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman sorga ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kok bisa ada taman sorga di dunia kan? Ternyata di dunia ada taman sorga, yaitu hilakuz zikir. Berkata ianya Nabi, dianya taman sorga yang dimaksudnya ini hilakuz zikir. Halaqah zikir, majelis zikir. Ternyata majelis zikir yang dimaksud bukan majelis tahlil, bukan majelis tahlil, bukan tahlilan ya. Bukan berarti nggak boleh tahlilan, bukan. Yang disebut majelis zikir di sini sebagai taman sorga, bukan majelis tahlilan, bukan majelis maulidan. Kelihatannya bukan. Bukan majelis, ya apa aja lah yang nggak ada ilmunya enggak. Kalau ada ilmunya ini kita lihat untuk menjelaskan majelis zikir. Qala Atha ibnu Abi Rabah. Berkata oleh Atha ibnu Abi Rabah, hilakut dzikri hiya majalisul halal wal haram. Dianya hilakut dzikir yang dimaksud yaitu majelis halal haram. Maknanya majelis yang membahas mana yang halal, mana yang haram. Kemudian beliau melanjutkan, kaifa tashtari. Bagaimana cara engkau menjual, membeli. Tashtari, membeli. Bagaimana engkau membeli. Wa kaifa tusalli, bagaimana cara kamu salat. Wa kaifa tuzaki, bagaimana cara kamu mengeluarkan zakat. Kaifa tahujju, bagaimana kamu berhaji. Kaifa tangkihu, bagaimana cara engkau menikah. Kaifa tutalliku, bagaimana cara kamu mentalak. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lain-lain yang menyerupai akan demikian. Inilah yang disebut dengan halaqah zikir atau riyadul jannah, taman sorga. Nah, itu. Jadi teman-teman yang punya majelis tahlilan enggak apa-apa, selipin fikihnya ya. Selipin baca kitabnya. Nah, itu. Biasanya kita kan namanya kita NU kan atau Aswaja, biasanya sering banget hampir tiap ada majelis tahlilan, majelis selalu selipkan baca kitab fikih satu judul satu bab. Wa qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu bika. Sungguh bermula bahwa memberi hidayah, memberi petunjuk oleh Allah dengan sebabmu rajulan wahidan akan seorang laki-laki. Itu khairun laka, lebih baik bagimu min humrin ni'am, daripada kumpulan onta merah. Jadi humrin ni'am asalnya ni'amun humur. Humrin ini jamak dari ahmar, merah. Ni'am, onta. Apa namanya? Harta paling mulia dalam pandangan orang Arab ketika itu ya. Harta paling berharga lah. Onta-onta yang merah gitu. Jadi ini kita artikan udah dibalik ini kan. Misalnya na'an man'u sekarang jadi idhofah. Dari kumpulan unta merah. La ayyahdiyallah, sungguh bahwa. An yahdiya kita takwil jadi masdar. Jadi mubtada nih. Sungguh bermula bahwa memberi hidayah oleh Allah dengan sebabmu kepada seorang laki-laki. Itu lebih baik bagimu dari kumpulan onta merah yang sangat dibanggakan oleh orang Arab. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Wa qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam anqata amaluh." Bila meninggallah anak Adam, niscaya putuslah oleh amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Enggak putus, terus apa namanya? Terus berjalan. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir ya. Biasanya ulama mengartikannya wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dapat diambil manfaat dengannya ilmu. Masa hidupnya kita pernah ngajarin orang lain kan? Nah, atau pernah mengarang kitab dibaca oleh orang lain. Macam-macam. Seperti musannif kitab ini. Aw waladin solihin. Atau anak yang soleh. Soleh di sini nggak harus soleh banget. Artinya muslim. Muslim aja udah.
Waladin muslimin, waladin solihin, anak yang soleh, mananya anak yang muslim, yad'u lahu, yang mendoakan ia baginya baginya anak Adam tadi. Insya Allah. Bagaimana dengan orang yang nggak punya anak? Nggak apa-apa. Angkat anak juga bisa kan? Jadi di sini kelihatannya kalau walad kan ada walidnya, berarti anak anak dirinya sendiri kan. Tapi siapapun lah, doa orang lain pun dikabulkan Allah sesama muslim. Nah, tapi kalau walid itu anak kandung. Nah, itu. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa minal asari, sebahagian dari asarnya ucapan para sahabat nih berkaitan dengan kelebihan ilmu atau secara khusus fikih di sini kan. Wa minal asari, sebahagian dari asar itu qaulu Ibnu Umar, itu ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Bermula majelis fikih itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Insyaallah, bayangkan ya. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasirul fikhi khairun min kasiril ibadah. Sedikit fikih itu lebih baik dari banyak ibadah. Sedikit fikih kemudian dipraktekkan ya. Lebih baik daripada banyak ibadah tapi kurang fikihnya. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, dalam Mu'jamnya Tabrani yang Kabir. Jadi Syekh Tabrani ini punya Mu'jam Kabir, punya Mu'jam Shaghir kan. Wa qaulu Mu'ad, dan ucapan Mu'ad radhiyallahu an, ta'allamul ilma, pelajari olehmu wahai hamba Allah akan ilmu. Fa inna ta'limahu hasanah, karena mengajarkan ilmu itu dianggap kebaikan, hasanatun. Mudah-mudahan Ustaz Abu Jindan ya. Mudah-mudahan masuk ke majelis ilmu ya. Mudah. Ta'allamul ilma, pelajari olehmu akan ilmu, fa inna ta'limahu, karena mengajarkan ilmu itu kebaikan. Masya Allah ya. Wa talabahu ibadatun, mencari ilmu itu dianggap ibadah nih. Kita ke majelis. Cuma kalau majelis online nggak perlu mencari ya. Tinggal buka. Ya mencari juga kan. Begitu kita buka, kita cari channel-channel ya. Yang ada ilmunya. Nah, harus dicari juga, di scroll. Kalau nggak di scroll nggak ketemu. Nah, cuma yang kelihatan mencari ya kita serius bergerak ke majelis ilmu yang di dekat rumah atau yang di jauh kah? Atau pondok, atau kuliah. Ya, itu mencari ya. Tolaba, mencari, menuntut. Ada yang bilang, kenapa ilmu dituntut? Ilmu nggak bersalah ya. Mudah-mudahan masuk juga, walaupun online kan. Kan butuh biaya juga online, butuh kuota, butuh semangat untuk bertahan ya kan? Untuk bertahan. Wa talabahu ibadatun, sungguhnya mencari ilmu itu ibadah. Wa muzakaratahu tasbih. Muzakarah, mendiskusikannya ilmu itu kayak bertasbih itu. Makanya harus ada grup-grup, komunitas-komunitas baik, saling muzakarah, saling mengingatkan, berdiskusi. Wal bahsa anhu jihadun, membahas darinya ilmu, membahas, mengkaji sesuatu masalah. Itu jihad, perjuangan, karena perlu kerja keras, harus banyak referensi ya. Wa badlahu sadaqatun, memberikannya ilmu itu sedekah. Kita nggak punya harta, sedekahlah ilmu. Wa qaulu Umar, dan ucapan Umar radhiyallahu an, inna rajula la yakhruju min mandilih. Sesungguhnya laki-laki itu sungguh keluar ya dari rumahnya. Ada seseorang keluar dari rumahnya, kepala keluarga nih. Wa alaihi minadzunubi mislu jibali tahamah. Padahal di atasnya di atasnya laki-laki dari dosa itu seperti bukit Tihamah. Seorang laki-laki keluar ya dari rumahnya, padahal di atasnya dari dosa itu seperti bukit Tihamah. Tihamah. Faiza sami'al ilma, bila mendengar ia akan ilmu, khafallah, takut ia kepada Allah, wastarja'a min dunubih, kembali ia dari dosanya. Istarja'a maknanya mengucapkan innalillah. Mengucapkan innalillah dari dosanya, maknanya dia taubat kepada Allah dari dosanya. Fayasrifu ila mandilih, maka kembali ia ke rumahnya, walaisa alaihi dzambun, dan tidak ada di atasnya itu dosa. Udah diampuni dosanya oleh Allah. Nah ini kan, gara-gara keluar rumah, padahal dia banyak dosa, kemudian datang ke majelis ilmu, mendengar para kiai, para sepuh memberikan nasihat, mengajarkan, dia jadi takut kepada Allah, sadar, taubat ya. Nah, jadi menyebabkan dosanya diampuni Allah.
Fala tufariqu majalisul ulama. Karena itu jangan pernah engkau meninggalkan akan majelis-majelis ulama. Fa Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi akrama min majlisihim. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menciptakan ia di atas muka bumi akan yang lebih mulia dari majelis mereka para ulama. Masya Allah. Ya, kita selesaikan mukadimah hari ini insya Allah. Walaupun ini rada sudah panjang. Yang penting teman-teman masih betah aja kan. Yang penting kretek nyala terus Abu Jindan. Abu Jindan. Masya Allah. Tambah kopi lagi kan. Masya Allah nih. Nah, Buya Asyura selamat datang. Halaman masih mukadimah halaman 21. Siap Ustaz Muhammad Idris. Qala ba'duhum berkata sebahagian mereka para ulama, walau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfaatun. Jikalau tidak adalah bagi hadir majelis ilmu itu manfaat, siwan nadar selain melihat ila wajhil alim kepada muka orang alim, lakanal wajibu 'alal akir, sungguh adalah wajib di atas orang yang berakal itu ayyarghaba fi itu bahwa suka ya padanya hadir. Andaikan tidak ada manfaat apa-apa ketika datang ke majelis ilmu, selain cuma bisa melihat muka orang alim, apalagi bisa kopi bareng, masya Allah kan, bisa melihat saja dari jauh. Nah, apalagi bisa ngopi bareng, duduk bareng, sungguh adalah wajib kepada orang yang berakal agar ia suka kepada majelis ilmu tadi. Fakaifa waqad aqaman nabi. Bagaimana? Bagaimana tidak seperti itu? Waqad aqaman nabi sungguh telah menempatkan oleh Nabi. Padahal sungguh telah menempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al ulama akan para ulama maqama nafsih pada tempat dirinya Nabi. Nabi menempatkan para ulama pada tempat diri Nabi. Tapi nggak tahu ini hadis sahih apa enggak ya. Nah, nggak ada ta'alik. Faqala Nabi bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang menziarahi ia akan orang alim, maka seolah-olah telah menziarahi ia akan aku. Seolah-olah ka'annama kan. Tapi dalam kaidah mislu syai' ghairu syai' kan. Misil sesuatu itu tidak sama dengan sesuatu. Cuma mirip-mirip lah. Ada sisi persamaan. Man zara 'aliman barang siapa yang menziarahi ia menjenguk ia akan orang alim. Maka nama seolah-olah zaroni telah menjenguk, menziarahi ia akan aku. Man sofaha aliman. Nih, ini bukan hadis Nabi kelihatannya. Tapi di sini kayak hadis Nabi. Man sofaha aliman barang siapa yang menyalami ia, musafahah, bersalaman. Barang siapa yang bersalaman ia akan orang alim, fakaan nama, maka seolah-olah sofahani. Bersalaman ia akan aku. Waman jalasa aliman barang siapa yang mujalasah ia. Jalasa mujalasah duduk bareng. Manjalasa barang siapa yang mujalasah ya duduk bareng ya aliman akan orang alim. Fakaan nama jalasani. Seolah-olah mujalasah ya akan aku. Seperti duduk bareng. Wa man jalasani fid dunya barang siapa yang mujalasah ya denganku di dunia ajlasahullah. Manusia menempatkan akan nyaman, mendudukkan akan nyaman oleh Allah Ta'ala ma'i bersamaku yaumal kiamah pada hari kiamat fil jannah. Dalam jannah. Masya Allah. Wa maurada fi fadlil ilmi wal ulama dan berulama yang datang ia nyama. Ma di sini dalil, ya kan? Ayat Quran, hadis Nabi, asar sahabat. Wa ma berulama yang datang ia dalam kelebihan ilmu dan ulama itu aksaru itu lebih banyak min ayyuksa dari bahwa dihitung akan dia. Maknanya banyak banget. Wa fi hadzal qadari wa fi hadzal qadri dan pada ini kadar, pada ini ukuran kifayatun itu sudah memadai, sudah mencukupi liman waffaqahullah bagi orang yang memberi taufik akannya oleh Allah Ta'ala. Jadi sedikit aja udah cukup bagi orang yang dapat taufik. Kalau orang nggak dapat taufik katanya banyak pun ya nggak didengar juga kan. Percuma. Hmm. Masya Allah. Dikit lagi. Ya, satu halaman lagi.
Summa i'lam, kemudian ketahui olehmu wahai saudaraku, kata musannif, annama zakarnahu, bahwa sungguh apa yang telah kami sebutkan akan nyama. Fi fadlil ilmi, pada kelebihan ilmu tadi di atas. Ketahui olehmu annama zakarna, bahwa sungguh ma yang telah kami sebutkan akan nyama. Fi fadlil ilmi, dalam menjelaskan keutamaan ilmu di atas tadi. Innama, hanya saja dia nyama itu fi man talabahu. Hanya saja dia nyama tadi itu fima, berlaku pada orang tolabahu yang mencari ia akannya ilmu muridan. Hal keadaan man itu yang menginginkan ia dengannya ilmu wajah Allah, akan ridha Allah Ta'ala. Nah, itu semua berlaku tadi. Banyak banget kelebihan ilmu dan orang alim itu orang-orang yang mencari ilmu karena Allah. Faman aradahu li gharadin dunyawiyyin. Barang siapa yang menginginkan ya akannya ilmu, menghendaki ia akannya ilmu li gharadin dunyawiyyin, karena tujuan duniawi. Mana contoh duniawi? Kamalin, seperti harta. Nggak tahu, Ustaz. Itu bukan hadis Nabi kayaknya. Barang siapa yang sholat, man sholat jama'atan ma'al ulama, kayak gitu Ustaz. Ka'annahu sholat bil anbiya. Barang siapa yang menghendaki, ya menginginkan ia akannya ilmu li gharadin dunyawin, karena tujuan duniawi. Kamalin, seperti harta, au riasatin, atau kepemimpinan, au mansabin, pangkat, au jahin, kehormatan, ya, au syuhratin, kemasyhuran, terkenal, viral, sah. Au nahwi dzalik, atau seumpama demikian, bahwa mazmum, maka dia nyaman itu tercela. Tapi biasanya pengajian itu jarang yang viral, sah. Nah, apalagi pengajian kitab kayak begini nggak bakal viral, sah. Cuma ada 50 mata memandang di sini. Bahwa mazmumun, maka dia nyaman, yang niatnya nggak benar, mencari ilmu itu mazmum, tercela. Qala ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Barang siapa itu yang ada ia itu menginginkan ia akan kebun akhirat. Dia beramal menginginkan pahala akhirat. Nazid lahu, niscaya kami tambah bagi nyaman pada kebunnya. Wa man kana yuridu harsad dunya. Barang siapa yang ada ia menginginkan ia akan kebun dunia, nu'tihi minha, kami berikan akan nyaman darinya dunia. Ingin akhirat Allah berikan, ingin dunia Allah berikan. Tapi kalau ingin dunia doang, di akhirat nggak ada lagi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak adalah bagi nyaman di akhirat itu dari bagian apa-apa. Nggak dapat bagian. Nakirah pakai ziyadah min lagi kan. Nggak dapat apa-apa sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari akan satu ilmu, yantafi'u bihi fil akhirah, yang akan dapat manfaat ia dengannya ilmu di akhirat, yuridu bihi, hal keadaan dia bermaksud ia dengannya ilmu, aradan minad dunia, akan benda dunia. Aradan kita artikan benda aja, apapun, akan benda dunia. Lam yarih raihatal jannah, niscaya tidak akan mencium ia akan wangi surga. Nah, mencari ilmu yang tujuannya ilmu akhirat, tapi mencari dunia, nggak dapat wangi surga. Kata para ulama, 500 tahun sebelum surga, wanginya udah kecium. Jangankan masuk surga, wanginya aja nggak dapat. Dengerin. Masya Allah, betul itu artinya sepakat. Kalau 50 orang, kalau di balai kan nggak muat. Jadi ini udah lebih dari cukup, ya kan? Jadi menurut Tungku Martonis ini, Masya Allah, 50 mata memandang ini udah lebih dari cukup. Karena balai pengajian pun jarang yang santrinya 50. Ya enggak? Di kelas kan rata-rata 40, paling banyak 40. Da'a, da'illah. Fala mujibah, fala mujib. Balik mungkin. Ya. Wa fi dhammil alim, mana tadi? Lewat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Bermula paling beratnya manusia nisbah siksa pada hari kiamat. Lebih berat dari muslim. Ini muslim berarti. Sesama muslim ya. Asyaddun nas, paling beratnya manusia nisbah siksa pada hari kiamat, artinya dari kalangan muslimin, itu alimun, seorang alim, lam la yantafi'u bi ilmih, yang tidak manfaat ia.
yantafi yang tidak dapat manfaat dia dengan ilmunya. Dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat untuknya. Nah, itu paling berat siksa kan. Jadi para ulama itu berat tanggung jawabnya. Harus mengamalkan dulu ilmu. Kalau Imam Ghazali menggambarkan kalau kita orang alim tapi nggak manfaat untuk kita, manfaat untuk orang lain, itu kayak kayak lilin kan, membakar diri dengan menerangi orang lain, membakar diri. Itu nggak dianggap pengorbanan. Biasanya pengorbanan kan sangat bernilai, dia rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Tapi dalam segi ini enggak. Nah, dia mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Mestinya jangan dia terang, orang lain ikut terang. Nah, wa fi dhammil alimi alladhi lam ya'mal bi'ilmihi akhbarun katsirah, dan dalam tercelanya orang alim yang tidak beramal ya dengan ilmunya itu akhbarun katsirah. Itu ada banyak hadis yang banyak banget hadis celaan terhadap orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Wa fi hadzal qadri kifayatun, dan dalam ini ukuran itu sudah memadai, sudah cukup liman waffaqahullah, bagi orang yang memberi taufik akan nyaman oleh Allah taala. Fanas'alullahal azim, maka kita mohon kepada Allah yang Maha Agung, ayyaj'alana minal ulama'il amilin, bahwa menjadikan oleh Allah akan kita dari golongan ulama-ulama yang beramal. Wa ayyamnahana, dan bahwa memberi karunia yanya Allah kepada kita kamalal mutaba'ah, akan sempurna dalam mengikuti Nabi, wal mahabbah, dan sempurna dalam cinta, dan mengikuti li sayyidina, bagi junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, pemimpin orang dahulu dan orang belakangan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma amin. Ditulis oleh Khadimatut Talabah, pelayan para santri Bidaril Ulum, di Daril Ulum Al-Fatah, Abdurrahim bin Abdul Mughni, hafizahullah ta'ala. Waalaikumsalam Ustadz Omar Rosi. Amin Allahumma amin. Sampai di sini berarti kan? Allahu alam bisa ilaihil marji wal maaf walhamdulillahirabbil alamin. Ini baru nanti belum masuk isi kitab juga ini. Ini baru takdim nanti penjelasan mustalahat, istilah-istilah dalam fikih Syafi'i, adhar, asah kan? Masyhur, jadid, kadim dan seterusnya. Dan kita lanjutkan nanti pelan-pelan. Masya Allah.